Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Mari kita ambil saat teduh sejenak sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Nah Bapak Ibu, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur dan bersuka cita, sebab hari ini kami masih ada sebagaimana berada, semua karena anugerah-Mu. Engkau yang telah menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau juga yang telah membangunkan kami di hari ini dengan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Ada semangat untuk kami pakai dalam bekerja hari ini. Dan karena itu sebelum kami melangkah lebih jauh dalam tugas kerja kami hari ini, kami akan membaca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, salam Yahudi yaitu Shalom Aleichem belum lama ini menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia setelah dimunculkan oleh Syekh Panji Gumilang. Nah, Syekh Panji Gumilang merupakan pemilik atau pemimpin Ponpes Al Zaitun yang kemudian diduga menyebarkan aliran sesat di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Ya, salah satunya adalah salam Yahudi ini. Nah, nama Syekh Panji Gumilang dari Al Zaitun saat ini masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Syekh Panji Gumilang seakan tak henti-hentinya memunculkan kontroversi sehingga pemicu perdebatan. Nah, salah satu kontroversi yang menarik untuk kita bahas yaitu terkait salam Yahudi, yaitu Havenu Shalom Aleichem. Bahkan mereka nyanyikan di dalam sebuah bangunan, apakah itu masjid ataukah ballroom atau apa, yang pasti tempat itu berada di lingkungan pondok pesantren Al Zaitun. Mereka menyanyikan dengan luar biasa bukan cuma diucapkan tetapi mereka nyanyikan dengan luar biasa. Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom 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 Aleichem. Wah, luar biasa ya. Itulah yang suka atau selalu diucapkan oleh Syekh Panji Gumilang di setiap kesempatan. Nah, untuk itu mari kita simak apa itu Havenu Shalom Aleichem. Ini memang adalah salam Yahudi yang sering diucapkan dan Bapak Ibu, Shalom Aleichem atau Shalom yang suka kita singkat saja cuman Shalom, harusnya itu Shalom Aleichem kan. Nah, Shalom Aleichem ini merupakan salam dalam bahasa Ibrani yang berarti damai kiranya menyertaimu. Kan sebetulnya artinya itu bagus sekali. Damai kiranya menyertaimu.
Sementara jawaban yang tepat untuk Shalom Aleichem yakni Aleichem Shalom. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Shalom Aleichem, maka kita jawab Aleichem Shalom. Nah, Bapak Ibu, dikutip dari Wikipedia, bentuk salam Havenus Shalom Aleichem ini banyak ditemukan di Timur Tengah dengan versi bahasa Arabnya adalah Assalamu alaikum, ya, atau Assalamu alaikum. Shalom Aleichem juga sangat lazim digunakan oleh pemeluk agama Kristen Ortodoks di Timur Tengah, khususnya komunitas Israel, Palestina, Suria, Libanon, Yordania, Turki, Mesir, Maroko, dan juga Rusia, bahkan di seluruh dunia. Havenus Shalom Aleichem juga merupakan nyanyian tradisional yang dinyanyikan pada hari Jumat malam di awal Sabat, yakni hari Sabat Yahudi. Jadi pembukaan Sabat itu di Jumat malam. Nah, Bapak Ibu, jadi arti daripada Havenus Shalom Aleichem itu damai kiranya menyertaimu. Nah, mari kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan begini oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi bagi orang Kristen, kata shalom tentu tidak asing lagi, dan ini kata yang sering digunakan, ya. Shalom Aleichem menjadi salah satu kata yang paling sering digunakan untuk menyapa saudara seiman. Namun sayangnya banyak orang Kristen hanya menganggap, ya kan, dan mengucapkan kata Shalom Aleichem sebagai kata sapaan tanpa makna, seperti ya apa kabar, halo, atau hai gitu ya. Padahal kata Shalom Aleichem, atau biasa kita cuma singkat dengan kata Shalom, ini memiliki makna yang luas dan dalam, yang jika diucapkan dengan pemahaman yang benar bisa membawa pengaruh yang tidak kecil, ya, bagi si penerima Shalom Aleichem tersebut. Nah, Shalom Aleichem yang merupakan kata Ibrani ini tidak hanya berarti damai sejahtera seperti yang kita ketahui selama ini, tetapi juga mencakup keadaan yang baik dan tidak celaka, ketenangan atau ketentraman, kesehatan, ya, proteksi atau perlindungan, kemenangan, ya kan, keamanan, ya, dan juga kemakmuran. Bahkan lebih daripada semuanya itu, Shalom adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Yesus itu adalah pembawa shalom, ya kan? Sukacita bagi kita. Amin. Iya. Jadi bukan hanya sekedar ucapan tanpa makna, ya, tetapi juga ini mencakup seluruh yang kita butuhkan dalam hidup ini. Apa itu? Yaitu ketenangan, ketentraman, kesehatan, kemakmuran, keamanan, perlindungan, proteksi, ya kan? Atau kemenangan. Nah, firman Tuhan berkata bahwa yang disebut sebagai anak-anaknya adalah mereka yang membawa shalom, ya, kemana saja mereka pergi. Tentunya Shalom Aleichem yang bukan sekedar sapaan, tetapi juga berisi harapan dan doa. Di dalam kitab Mazmur, kalau kita perhatikan di dalam kitab Mazmur, kita diberi salah satu gambaran, ya, untuk
mewartakan shalom. Misalnya kita lihat di Mazmur 122 ayat 6, 7, 8, dan 9. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Ya kan? Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Ayat 8. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Ayat 9. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Begitulah kira-kira pesan yang dirangkum dalam kata Shalom Aleichem yang kita ucapkan kepada orang lain. Ya kan? Bila kita memahami betul tentang arti kata Shalom Aleichem, ya, kata Shalom Aleichem ini, ya, bukan hanya sekedar ucapan, ya, seperti basa-basi begitu, ya. Dan karena itu biarlah selama ini, ya, kita coba ucapkan shalom, mungkin bukan, ya, atau dengan tanpa makna. Hari ini ketika kita mengatakan shalom kepada orang lain, kita harus mengucapkan dengan pemahaman yang benar bahwa selain dia memiliki damai sejahtera, tapi juga keadaannya akan baik-baik saja. Ada ketenangan, ada ketentraman, ada kesehatan, ada kemakmuran, ada kemenangan, ada keamanan yang selalu menjadi bagian daripada hidupnya. Jadi Shalom Aleichem itu juga berisi harapan dan doa. Amin. Nah, sebagai orang percaya, tugas kita adalah memanifestasikan shalom itu di dalam seluruh kehidupan kita, dan kita harus membawa shalom itu kemanapun kita pergi dan berada. Dan tentu shalom di dalam Yesus Kristus itu akan selalu hadir dan menjadi bagian setiap orang yang percaya, dan melalui orang percaya shalom tersebut itu disebarkan hingga ke ujung bumi. Tetapi tentu pertama-tama kita harus menjadi pembawa shalom dan kabar yang baik di kalangan intern dulu, ya kan? Jadi harus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika shalom itu mengalir dan menyebar di antara orang percaya, maka shalom akan menjadi seperti viral begitu ya, yang menyebar hingga dapat menjangkau orang-orang di luar, ya, yang di luar orang percaya, ya kan? Karena semua orang butuh yang namanya damai, sukacita, kemenangan, keamanan, perlindungan, ya kan? Tetapi perlu kita ketahui bahwa shalom itu, ya, ini paling penting, bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga shalom ini sebetulnya adalah inisiatif Tuhan untuk memberkati semua manusia tanpa kecuali. Oleh karena itu, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum menyebarkan shalom, ya, menyampaikan shalom kepada orang lain, kita harus terlebih dahulu sepakat dan sehati dengan shalom itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, ya kan? Shalom itu sendiri yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah sumber daripada shalom, yang artinya kita harus terkoneksi dengan baik dengan Tuhan agar hidup kita terlebih dahulu dipenuhi oleh shalom sebelum shalom itu kita bagikan kepada orang lain. Jadi mari ucapkan shalom itu dengan benar.
Karena bila kata sederhana ini diucapkan dengan maksud yang benar, kita akan membawa berkat yang besar bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini belajar apa yang Engkau ingatkan di dalam Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kiranya kami pun bukan hanya sekedar mengucapkan shalom itu sendiri, tetapi kami aplikasikan itu dalam kehidupan kami, sehingga kami akan terus membawa shalom, membawa damai serta damai sejahtera bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, kiranya kami akan selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai kepada orang banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja hari ini. Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada